terus, stop. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa masalah lingkungan terus terjadi padahal aksi peduli lingkungan sudah digaungkan di mana-mana? Delapan prioritas pembangunan dalam Asa Cita dirancang untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tidak hanya dalam pembangunan, namun dalam keberlanjutan untuk hari ini, esok, dan generasi mendatang. Salah satu fokusnya adalah di bidang pendidikan, lingkungan, dan budaya. Namun, apakah hal ini sudah benar-benar terwujud? Namun, fakta di lapangan berkata lain. Menurut BNPB, sepanjang 2024 tercatat lebih dari 2.600 kejadian bencana alam di Indonesia. Dan sebagian besar itu bukan dikarenakan alam yang sedang marah, tetapi itu dikarenakan oleh aktivitas manusia. Yap, sampah plastik yang dibuang sembarangan itu bukan semata-mata berasal dari industri, melainkan dari tangan-tangan kita sendiri, tangan manusia, di mana bungkus makanan yang dilempar ke selokan dan juga sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Bahkan di tingkat rumah tangga, banyak sekali jenis limbah yang dibuang tanpa dilakukan proses penyaringan terlebih dahulu, seperti limbah dapur, minyak jelantah, dan bahan kimia lainnya. Nah, dari kejadian tersebut, menyadarkan kita bahwa urusan ramah lingkungan ataupun perilaku ramah lingkungan itu menjadi ya udah deh nanti aja, yang dimana padahal hal tersebut sudah jelas nyata dan banyak terjadi, seperti banjir yang semakin sering, udara yang semakin panas, dan juga alam yang kehilangan daya pulihnya. Masalah utamanya terletak pada kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Sikap abai seperti membuang sampah sembarangan dan konsumsi energi berlebih menunjukkan bahwa masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan. Padahal, kesadaran merupakan fondasi utama untuk keberlanjutan. Dan ketika berbicara tentang perubahan perilaku, maka kunci utama yang penting adalah pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena pendidikan menjadi dasar yang tidak hanya sekedar mengajarkan konsep, tetapi juga menanamkan nilai, membentuk karakter, dan membangun kebiasaan yang dapat bertahan jangka panjang. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang mencerminkan perilaku ramah lingkungan atau green behavior menjadi hal yang sangat krusial atau penting. Green behavior bukan hanya sekedar ajakan untuk menghemat ataupun menanam pohon, tetapi ini tentang cara berpikir dan cara hidup atau cara berinteraksi dengan alam dengan penuh sadaran dan tanggung jawab. Bali mempunyai fondasi yang kokoh, yang tercermin dari visinya, yakni visi Nangun Satkerti Loke Bali. Visi ini menekankan pada 3 aspek, yakni alam, krama atau manusia, dan budaya. Nah, visi ini lahir dari akar budaya yang hidup dan terus dijaga sampai saat ini. Nilai-nilainya sejalan dengan Asta Cita, namun tumbuh dari kekayaan budaya Bali yang menjadi jati dirinya. Untuk menggali wujud konkret dari visi ini, kami memilih Green School Bali sebagai lokasi riset kami. Green School Bali merupakan sekolah alternatif yang dibangun di alam pedesaan, tepatnya di Jalan Raya Sibangkaje, Kabupaten Badung, Bali. Sekolah ini menerapkan prinsip keberlanjutan di semua aspek pendidikannya, mulai dari arsitektur pembangunannya, penggunaan energi terbarukan, hingga kurikulum yang mengintegrasikan lingkungan, budaya, dan kreativitas. Di sini siswa tidak hanya diajarkan tentang lingkungan, melainkan menjadi bagian dari lingkungan itu sendiri. Namun yang membuatnya semakin menarik adalah nilai-nilai lokal dan budaya Bali tidak hanya dijaga, melainkan juga digunakan sebagai bagian dalam proses pembelajaran, di mana terselip konsep matematika yang terintegrasi dalam budaya dan mengiringi proses pembelajaran yang ada. Inilah yang disebut dengan etnomatematika, pendekatan yang menjembatani antara ilmu matematika dan nilai kearifan lokal sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan lebih dekat dengan siswa. Inilah riset kami, menguak wujud harmonisasi Nangun Satkerti Loke Bali dalam membentuk green behavior bernuansa etnomatematika untuk mendukung Asta Cita.